Informasi mengenai KPM yang menerima bantuan berkisar 1,1 juta rupiah hingga 1,6 juta rupiah. Tentunya penerima manfaat tersebut bisa mendapatkan dana sebesar itu dari pencairan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau bantuan PKH periode September-Oktober 2024. Nah, bantuan khusus PKH belum termasuk bantuan BPNT yang nilainya Rp400.000. Nah, jika ditambahkan bantuan BPNT untuk periode September-Oktober, tentunya nilainya semakin besar yang akan diterima. Nah, daerah mana sajakah yang mencairkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH yang lumayan besar nominalnya? Ikuti terus informasinya, saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di akhir pekan ini, tepatnya di hari Minggu ini, ada kebahagiaan dan keceriaan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memberikan kabar gembira yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh keluarga penerima manfaat atau KPM dari bantuan sosial. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya mulai awal bulan Oktober 2024 pencairan saldo di Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS untuk bantuan PKH atau program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non tunai atau BPNT untuk periode September-Oktober 2024 sudah mulai masuk ke rekening KPM secara bertahap namun pasti. Yang mengejutkan pada pencairan PKH beberapa daerah ada yang menerima dana bantuan senilai 1,1 juta rupiah hingga 1,6 juta rupiah. Hal tersebut membuat banyak penerima manfaat atau KPM banyak yang bertanya dan tentunya tergiur pula bisa mendapatkan bantuan dengan nominal yang terbilang lumayan besar untuk sekedar bantuan yang diterima secara rutin. Nah, lantas kenapa KPM di daerah tersebut bisa menerima pencairan dana bantuan sebesar berkisar 1,1 juta rupiah hingga 1,6 juta rupiah? Sebagai penerima PKH yang rutin mendapatkan bantuan sosial PKH dan KPM yang rutin mengikuti pertemuan kelompok, tentunya sudah paham karena biasanya telah mendapatkan informasi dari pendamping sosial PKH di daerah masing-masing. Bagi KPM yang memenuhi syarat kategori yang dimiliki, daerah yang mendapatkan jumlah bantuan PKH yang lumayan besar, tentunya ini memiliki potensi yang sama sehingga secara spesifik tidak disebutkan dikarenakan bisa jadi teman-teman yang menonton video kali ini adalah penerima bantuan PKH yang nominalnya lumayan besar karena memiliki kategori yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh bantuan program Keluarga Harapan atau bantuan PKH yang diambil dari data bayar PKH untuk periode September-Oktober 2024 di salah satu kecamatan di daerah kami. Nah, teman-teman bisa melihat sampel data bayar KPM. Nah, misalnya salah satu KPM yang menerima bantuan 1,133 juta rupiah. Jika ditelisik di sini data keluarganya itu terdapat 3 komponen dengan kategori 1 anak SMA dan 2 kategori lansia sehingga mendapatkan bantuan sebesar Rp1.133.000. Kemudian sampel berikutnya teman-teman, KPM yang mendapatkan nominal bantuan 1,2 juta rupiah. Nah, jika dianalisis komponennya teman-teman, maka terlihat yang dimiliki 3 komponen dengan 1 kategori disabilitas dan terdapat 2 kategori lansia. Sehingga KPM ini mendapatkan 1,2 juta rupiah pada pencairan September-Oktober 2024. Kemudian KPM yang mendapatkan bantuan Rp1.466.000 dengan 4 komponen yang terdiri dari 2 kategori SMA, kemudian 1 kategori disabilitas dan 1 kategori lansia. Sehingga KPM ini mendapatkan bantuan Rp1.466.000.
Kemudian bantuan yang tertinggi 1,6 juta rupiah dengan 4 komponen di dalamnya yang terdiri dari 2 kategori disabilitas dan 2 kategori lansia. Sehingga KPM ini mendapatkan bantuan yang maksimal pada pencairan per 2 bulan untuk alokasi September-Oktober 2024. Nah, jadi teman-teman, KPM memiliki potensi yang sama jika saja jumlah komponen dimiliki itu memenuhi persyaratan. Dan hal ini berlaku di daerah mana saja dan tidak spesifik daerah tertentu. Perhitungan bantuan sebagaimana diketahui bahwa komponen di PKH terdapat 7 macam, yaitu KPM komponen ibu hamil, balita, lansia, disabilitas, pelajar SD, pelajar SMP, dan juga pelajar SMA. Dan juga bantuan keluarga korban pelanggaran HAM berat. Khusus untuk keluarga korban pelanggaran HAM berat, itu menerima bantuan yang paling besar di setiap pencairannya karena mendapatkan bantuan 1,8 juta rupiah per 2 bulan pencairan. Itu PKH saja ya teman-teman, ditambahkan dengan bantuan BPNT-nya Rp400.000 per 2 bulan pencairan. Nah teman-teman, agar mudah dipahami dan bisa menghitung jumlah komponen dan kategori yang bersyarat mendapatkan PKH, berikut ini nominal bantuan yang diterima berdasarkan kategorinya. Yang pertama, kategori ibu hamil akan menerima dana senilai Rp500.000 per 2 bulan. Yang kedua, kategori balita akan menerima dana bantuan senilai Rp500.000 per 2 bulan. Yang ketiga, kategori lansia akan menerima dana bantuan senilai Rp400.000 per 2 bulan. Kategori disabilitas akan menerima bantuan senilai Rp400.000 per 2 bulan. Sedangkan untuk komponen pendidikan yang terdiri dari anak SD itu akan menerima dana bantuan senilai Rp150.000 per 2 bulan. Sedangkan SMP akan menerima dana bantuan senilai Rp250.000 per 2 bulan. Sedangkan anak SMA akan menerima dana bantuan senilai Rp333.000 per 2 bulan. Nah teman-teman, dengan mengetahui dana bantuan per kategorinya, diharapkan para penerima program Keluarga Harapan atau penerima PKH bisa menghitung sendiri jumlah bantuannya. Namun di sini yang perlu diketahui bahwa maksimal jumlah kategori yang dibayarkan hanya 4 kategori saja teman-teman. Dan untuk balita hanya berlaku untuk balita anak pertama dan balita anak kedua. Kemudian untuk ibu hamilnya hanya berlaku pada kehamilan anak pertama dan kehamilan anak kedua saja teman-teman. Nah demikianlah penjelasan KPM yang mendapatkan nominal yang maksimal pada pencairan September-Oktober 2024. Kemudian teman-teman, informasi mengenai kartu KKS yang perlu diwaspadai karena ada banyak keluarga penerima manfaat atau KPM, program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai BPNT yang tentunya kebingungan ketika kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS mereka itu rusak ataupun hilang. Nah teman-teman, jika mengalami kerusakan kartu KKS ataupun KKS-nya hilang, KPM dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama teman-teman, laporkan ke pendamping sosialnya. Nah langkah pertama yang harus dilakukan tentunya segera melapor kepada pendamping sosial atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan TKSK di wilayahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, melaporkan ke bank penyalur. Setelah melapor ke pendamping, KPM perlu mendatangi bank penyalur, biasanya Bank BRI, BNI, Mandiri, ataupun BTN yang bertanggung jawab atas distribusi bansos. KPM harus membawa identitas diri seperti KTP dan kartu keluarga atau KK untuk memproses penggantian kartu. Kemudian yang ketiga, mengisi formulir penggantian kartu. Di bank penyalur, KPM akan diminta untuk mengisi formulir penggantian kartu. Nah, proses ini membutuhkan data-data lengkap penerima, termasuk nomor kartu yang hilang ataupun rusak, serta identitas penerima manfaat yang tercantum di KKS. Nah, setelah melengkapi laporan, bank akan memverifikasi data yang telah disampaikan. Nah, proses ini biasanya memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung pada kebijakan masing-masing bank dan kelengkapan data yang diberikan. Jika proses verifikasi selesai, KPM akan dihubungi oleh pihak bank untuk mengambil kartu KKS pengganti.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk informasi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.